Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada masalah di tengah masyarakat. Katanya ada orang yang tidak sholat, tidak puasa, selalu berbuat maksiat, pemain riba, pemain korupsi, tapi hidupnya senang, rezekinya lancar. Sementara ada orang yang rajin sholatnya, rajin ke masjid, bermasyarakat, puasa rajin, bahkan sedekah rajin, pokoknya semua ibadah rajin, tapi rezekinya sulit, hidupnya pun kadang melarat. Muncul pertanyaan, kenapa bisa demikian? Apakah Tuhan menutup mata dengan hal ini? Orang yang berbuat maksiat lancar rezekinya, yang rajin malah sulit rezekinya. Ada apa ini? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran menjawab ini. Apa kata Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 182? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Orang yang mendustakan ayat kami itu, kalau Allah perintahkan dalam Al-Quran suruh sholat, dia tidak sholat. Kalau Allah perintahkan puasa, dia tidak puasa. Kalau Allah perintahkan jauhi minuman keras, jauhi berjudi, jauhi berburuk sangka, malah melakukannya. Itu termasuk orang-orang walladzina kazzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat kami. Lalu apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini ada kata-kata sanastadrijuhum, di mana kata-kata itu berasal dari darajah. Darajah itu artinya naik
atau tangga. Kemudian tambahan huruf istadroja yastadriju istidrojan. Maka kata-kata istidrojan itu adalah asal dari kata-kata darajat yang dalam ayat ini ditambah sanastadrijuhum, artinya akan kami biarkan makin hari makin meningkat kesejahteraannya, tapi di sisi lain mereka tidak taat, tidak patuh, dan selalu berbuat maksiat. Maka menurut para pakar, para mufassir, kata-kata itu namanya istidraj. Kalau orang mendapat rezeki yang melimpah tapi selalu berbuat maksiat, hati-hati. Barangkali itu namanya istidraj. Bukan berarti itu karunia Tuhan. Bisa jadi itu istidraj, artinya sengaja Allah biarkan mereka tersesat. Sengaja Allah biarkan sehingga nantinya Allah benar-benar hancurkan sehancur-hancurnya. Hal itu sudah pernah terjadi dulu di zaman-zaman Nabi. Contohnya Fir'aun. Allah berikan kekuasaan, Allah berikan rezeki yang melimpah, Allah berikan kedudukan. Bukan Allah hendak mengkaruniakan nikmatnya, tetapi justru sebaliknya, sengaja Allah ulur-ulur kesesatan-kesesatannya, keangkuhan kesombongannya, sehingga pada akhirnya Fir'aun benar-benar Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Demikian pula di zaman Nabi Musa, Qarun umpamanya, yang tadinya miskin melarat, tetapi minta doa kepada Nabi Musa, kemudian diberikan modal, kemudian dia menjadi orang kaya, bahkan pandai mengelola hartanya sehingga hartanya melimpah. Maka di akhir-akhirnya Qarun karena semakin hari semakin jauh dari petunjuk-petunjuk Allah, maka kian hari kian jauh, dan seketika sekonyong-konyong Allah benamkan Qarun serta hartanya di dalam tanah. Dan begitulah setiap kita menemukan harta di dalam tanah disebut dengan harta Qarun. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, istidraj secara lahiriah, kemewahan duniawi yang Allah berikan, namun secara batinnya perintah ketakwaan dia abaikan. Itulah istidraj. Jadi jangan dulu bangga, jangan dulu senang kalau harta melimpah, kalau harta membuat orang jadi lupa diri. Jangan-jangan itu adalah sengaja Allah ulur agar dia semakin hari semakin sesat, dan nanti akan Allah azab pada saatnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan, anin Nabi SAW, ra'aitallaha yu'til abada minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Jikalau kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintah-perintahnya, maka itulah namanya istidraj, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi orang-orang yang belum Allah kabulkan rezekinya, belum mendapatkan kebahagiaan, selalu mendapat kesusahan,
Jangan dulu cepat mengambil kesimpulan bahwa Allah tidak memperhatikannya, bahwa Allah memejamkan mata terhadapnya, bahwa Allah tidak peduli dengannya. Boleh jadi itu adalah yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang tidak mengenakan bagi kamu. Misalnya doa tidak dikabulkan Allah sudah bertahun-tahun, bahkan sudah berdoa di multazam, di raudhah, belum juga terkabul doa itu. Sampai sekarang belum terkabul. Boleh jadi itu yang terbaik buat kamu. Karena Allah tahu, kalau Allah kabulkan sekarang, mungkin barangkali kamu tidak ke masjid lagi, tidak bermasyarakat lagi, tidak baca Quran lagi. Oleh karena itu kamu dibuatnya menjadi susah agar supaya kamu senantiasa ingat kepada Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai, kepengen jabatan itu, kepengen jabatan ini, kepengen itu, kepengen menjadi ini. Boleh jadi apa yang kamu sukai itu sesuatu yang tidak baik buat kamu. Bisa jadi itu mendatangkan fitnah buat kamu. Kalau kamu ingin kaya belum tercapai, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi itulah yang terbaik buat kamu. Yang manis belum tentu menjadi obat. Yang pahit belum tentu menjadi penyakit. Boleh jadi yang manis jadi penyakit gula dan segala macamnya. Tapi yang pahit belum tentu jadi penyakit. Bisa jadi yang pahit itulah yang akan menjadi obat. Lihatlah jamu, bisa jadi obat. Oleh karena itu kepada kita semua, apa yang kita lihat oleh mata kita, kita dengar di sekitar kita ada orang yang merasa sakit hati. Kenapa? Karena begitu banyaknya nikmat kepada dia, nikmat yang melimpah, tapi malas ke masjid, malas ibadah, rezekinya lancar, maka kita tidak perlu sakit hati. Bisa jadi itu adalah istidrak yang Allah berikan kepadanya, dan satu saat Allah betul-betul akan mengazabnya dengan seketika, dan ketika itu barulah dia menyadari bahwa nikmat itu bisa jadi adalah umpan untuknya menjadi orang yang celaka. Dan kepada orang yang selalu mendapat kesulitan dan kesusahan, jangan cepat mengambil kesimpulan. Bisa jadi itulah ujian untuk kita naik kelas yang lebih mulia, naik keimanan kita yang lebih mantap. Mudah-mudahan semoga ini menjadi motivasi dan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mempersiapkan amal ibadah kita di masa mendatang. Solusinya, perhatikan firman Allah Al-Anfal ayat 29. Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, maka kamu akan diberikan furqan. Apa itu furqan? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah akan beri kamu pengetahuan, oh ini salah, oh ini benar. Allah berikan firasat kepada kamu, oh bahwa ini adalah baik. Itulah pemberian Allah jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Kamu punya firasat mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah yang diberikan Allah jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.